Macanan itu adalah maca lalu menghayati. Ono kidung rumaksa ing wengi, itu diantara wacanan dalam kembang mocopat begitu, itu macanan. Yang namanya bayi lahir juga macanan, terus sekarang diganti dengan adan lalu gedenya jadi edan. Nah ini bukan rahasia lagi, sudah gitu loh. Dan yang lebih mengerikan lagi, kalau dalam petunjuk saya itu besok ing tembe bakal ono desa Gunung Keseripah, kecamatan Gusti Randa. Jadi intinya kalau dalam Jawa itu ya pasti sangat ada. Nanti akan terjadi desa Gunung Keseripah, kecamatan Gusti Randa, itu petunjuk saya ya. Rebut balung tanpa isi, nantinya akan jadi nandur gedang nembe cepuo, menung saja kok luruk siji, duda pinjang regane swita kuang, nah ini taningi randane kuimbo, kan itu sangat menakutkan. Nah yang sangat teruncing dalam diri manusia apa itu? Perasaannya. Ya kan? Nah kalau Tom tugel kuasa pajak, sekarang apa-apa dipajak, nanti akan terjadi manusia mutung atau balelo atau babi buta tidak mau membayar pajak. Ngeri nggak ini? Ngeri. Nah, Tom tugel kuasa pajak. Ngitung paweling kaki sabdo palon pamono swantara, tapi ulo salam yo atur bagyo Salam mulia Mbah. Salam mulia. Mbah, saya itu mengamati bahwa fenomena akhir-akhir ini dengan tingginya pajak yang diterapkan oleh pemerintah, riba yang merajalela di mana-mana, terus dari sisi kemanusiaan juga adanya kaum pelangi atau kaum penyuka sesama jenis. Waktu saya ngaji dulu dengan kiai saya itu kan merupakan tanda-tanda dari akhir zaman atau zaman akhir, Mbah. Nah, kalau dari kawruh Jawa sendiri, ciri-ciri akhir zaman itu seperti apa, Mbah? Nggih, Mbah. Oh, wilayah yang jati nuhuni hajat-hajat seluruh Nusantara, tapi uluk salam mulia. Tapi uluk salam mulia, Mbah. Saya kadang itu apa ya, melu bingung kan di antara wajib menungsa. Artinya ngerasa kena rasa yang liar, kaya dene rasa diri pribadi. Yang judul fenomena akhir zaman yang di buku-buku seperti yang Mas Budi utarakan itu. Lalu fenomena alam yang terjadi sekarang juga ngepasi. Nah ini tentunya kita kan makin kritis ya, makin kritis dalam arti dalam menghayati. Karena aslinya itu, kalau boleh saya ngomong, segala sesuatu tanpa penghayatan itu ya sia-sia. Artinya membaca terus tidak dihayati, jadi ya maca kena, maca kena ya membaca lalu ngecake. Kalau dulu kan ada istilah macanan itu adalah maca lalu menghayati. Ono kidung rumaksa ing wengi, itu diantara wacanan dalam kembang mocopat begitu, itu macanan. Yang namanya bayi lahir juga macanan, terus sekarang diganti dengan adan lalu gedenya jadi edan. Nah ini bukan rahasia lagi, sudah gitu loh. Ini pengamatan loh, jadi kasunyatan yang saya dulu waktu kecil keponakan saya diadani kok ya bareng gede dan umpamanya edan dalam arti gue lali marang Purwoduksina. Lali marang Purwoduksina ya lupa kepada awalan dan akhiran hidup begitu loh, rata-rata begitulah. Nanti saya dianggap menyinyir, enggak, karena mungkin adan tidak sampai pada hakikatnya adan begitu loh. Ya kan repot kalau begitu. Artinya kembali lagi saya mengatakan bahwasanya ayat itu harus dihayati.
dan lalu dihajati. Jadi kita itu sudah berpikir atas tulisan itu, lalu kita menghayati, lalu kita membicarakan, dan lalu kita menghajati, yaitu melakoni. Rata-rata sekarang berhenti pada tahap membaca, berhenti pada tahap yang membaca, lomba pinter kan akhirnya kan. Tidaklah itu di TV-TV itu kalau sudah debat itu pada senang banget lah. Padahal yang saya tahu, jangan engkau saling menghujat kan seperti itu yang saya tahu diantaranya. Jangan engkau mendapatkan sesuatu dari yang pertengkaran lah, saling olok-olok gitu. Itu nggak bagus katanya. Tapi nyatanya kan sekarang pada ya tahapan itu ya yang terkenal sekali itu Rocky Gerung umpamanya hasut sana sini. Ya bukan menghasut ya, membicarakan sana sini. Mohon maaf ini, maksudnya membicarakan sana sini yang akhirnya itu ya simpatisan lah, intinya kan mencari popularitas. Apapun alasannya, popularitas itu bisa menumbuhkan kertas sekarang, yaitu yang kertas yang disahkan namanya duit gitu loh. Itu kasus nyata lah. Saya akan meranah bahwa itu secara tekstual tadi yang dikatakan besok yang zaman akhir bakal ono wong lanang koyo dene wong wadok dan sebagainya, lalu kelompok pelangi apa-apa itu ya LGBT apa-apa itu kan gerakan-gerakan seperti itu, terus pajak melambung dan sebagainya, lalu ya diantaranya seperti itulah zaman akhir menungso lali marang Purwaduk Sina. Kalau di Jawa juga ada itu loh, besok ngancik zaman Jayabaya ono jagung lubuk kang kurungan. Jago itu kan semestinya bertarung untuk membela harkat dan martabatnya. Artinya jagung lubuk kang kurungan itu ya manusia membuat aturan yang tidak semestinya. Contoh kemarin saja loh, sesuai aturan Mas Gibran itu nggak bisa jadi wakil presiden karena lah tahu-tahu MK katanya lah. Mungkin itu diantara tafsir yang jagung lubuk kang kurungan. Saya nggak mengatakan Pak Jokowi itu kompromi dengan MK, enggak. Cuma itu diantaranya semestinya belum saatnya. Pada tahun 2021 saya juga mengatakan besok bakal ono belum itu setahun. Nah, artinya kapasitasnya Mas Gibran ya belum layak, kita harus jujur secara dewasanya, usianya itu belum kapasitas untuk menjadi wakil presiden. Nah, ini harus jujur. Menurut penilaian saya boleh menilai dong. Bukan berarti saya menggerogoti kewibawaannya Pak Jokowi, enggak. Cuma saya boleh menilai dan mengatakan. Lalu ada juga besok ing tembe bakal ono kudi tarung karo kara. Kudi tarung karo kara itu ya diantaranya kebijakan petinggi negara ditampik oleh bawahan, umpamanya seperti itu namanya budi tarung kara, rebut bumbung tanpa isi, artinya berebut sesuatu yang nyaris tidak ada gunanya sama sekali. Contoh, apa gunanya, nilai manfaatnya Rocky Gerung dalam berdebat seperti itu dalam kondisi posisi Indonesia seperti ini? Sebab tidak perlu dikritik saja, saya jatuh di tengah ya, artinya enggak ya perlu ada taruhlah orang yang seperti Rocky Gerung, tapi endingnya bisa memberi solusi apa enggak ke bangsa dan tanah air. Kan itu, sekarang kan perlu solusi, umpamanya seperti itu. Bahkan saya mengkritisi pengajian-pengajian juga, boleh saya mengatakan ya, kalau sekarang pengajian itu kan ada apa, ya taruhlah rutinan ya. Rutinan itu minggu ya mingguan, ada pengajian Senin ya Seninan, ada pengajian. Namun kalau kita kembalikan membaca yang tidak dihayati dan lalu tidak dihajati itu kan percuma saja, karena urip kurang perlu dipikir, tapi urip itu dilakoni begitu loh. Urip tidak perlu dipikir dan dibicarakan saja, tapi perlu pelaksanaan. Lah ini pelaksanaan yang sangat kurang. Jadi fenomena zaman akhir diantaranya dalam kejawen ya seperti itu, budi tarung karo kara, rebut bumbung tanpa isi, lalu yang paling mengerucut besok ing tembe bakal ono dom tugel gosok pajek. Nah ini mungkin pas dalam arti agama juga mengatakan bumi sejengkal
harus pajak. Itulah. Padahal yang seasli-aslinya kalau boleh saya ngomong, pajak itu ya raido. Gitu loh. Nyekek kok cara kasare, mangan saja dipajak. Alangkah miskinnya negara ini. Pemimpin bangsa ini semestinya berpikir membangun sumber penghasilan negara yang jelas dan pantas. Ya. Ojo nggugu marang karep, tapi nggugu marang kemampuan, begitu loh. Kalau karepe iyalah akan melebihi Amerika, akan melebihi negara-negara kaya yang terkaya sekarang Abu Dhabi apa mana itu kan luar biasa kekayaannya. Namun seperti Brunei Darussalam dan sebagainya nanti alasannya karena penduduk Indonesia itu terlalu banyak. Bahkan kalau yang cerdas itu ya penduduk ini merupakan aset. Contoh Cina, ya kan? Ya kan, penduduk ini merupakan aset negara. Bagaimana kita bintal itu kembali lagi pembinaan mental. Nah, nanti ujung-ujungnya Mas Budi kalau sesuai dengan dongeng Jawa ya, itu akan sangat mengerikan. Ya kan sangat mengerikan kalau bahasa saya itu ya bahasa yang baru saya terima, artinya baru ini ya antara 5 hingga 10 tahun maksimal akan terjadi amnesti Allah tahap yang kedua. Tahap yang kedua setelah Kanjeng Nabi Nuh. Kan menakutkan banget itu Nabi Nuh, ya kan? Amnesti Allah tahap yang kedua setelah Nabi Nuh. Jadi pengampunan Allah dalam wujud yang nyata nanti, saking banyaknya keserakahan di muka bumi, akan ya kembali ke zaman Nabi Nuh. Menungsa sejagok luruk siji, nandur gedang nembe cepoh. Bisa paham nggak ini? Artinya begini, ketika ini yang nanam ibaratnya patos ini yang gitu loh. Pohon pisang ini yang nanam patos. Nah, nanti ketika terjadi amnesti Allah tahap yang kedua atau goro-goro lah taruhlah zaman baro-baro itu ya, yang nanam ini sudah pada meninggal, tinggal tersisa oleh orang yang mujahadah cara pakai itu jejek lah cara ibadah kue jejek yang menjadi sisanya perang Baroto itu ya nandur gedang nembe cepo, artinya sini ditanam itu tanamannya kaki wangsa, kaki tipa sudah meninggal karena koro-koro serakah ini kan. Kemarin aja itu ada viral itu yang namanya mencuri pisang aja itu sampai diarak bugil ibaratnya di lingkungan lain. Ini kan sudah sangat keterlaluan menurut kacamata batin saya. Kalau kacamata lahir ya boleh-boleh saja lah. Nandur di sini, motong di sana, itu namanya menanam buah pisang, nembe cepwoh ya. Itu nanti akan terjadi, tapi dengan syarat menungsa sejagok luruk siji. Nah, saya akan bertanya ke Mas Budi, menungsa gelem rukun kuwi ngger kepriwe apa suki pada dunia, yaitu dikontroli uangnya saja, ya kan? Nah, tapi kalau manusia itu pasti mau rukun kalau sudah nggak ada temennya. Nek wong wis langka wong. Kalau bumi ini sudah jarang orang, sejagok luruk siji, niscaya orang itu butuh orang. Kok gendu-gendu rasa. Jadi di situ nanti akan timbul kerukunan. Dan yang lebih mengerikan lagi kalau dalam petunjuk saya itu besok ing tembe bakal ono desa Gunung Keseripah, Kecamatan Gusti Randa. Lah, apa yang dimaksud? Yang tahu saya lah, kurang lebih gunung itu yang menggunung, Keseripah itu kematian, banyaknya kematian, dan nanti banyaknya janda begitu. Karena begini, orang laki-laki kalau pagi ya yang jadi supir angkot ya kan, yang jadi apa itu mencari nafkah untuk sang istri lah. Dilalah kersane ngalah sing ora bisa dibantah, istrinya di gunung, di sini terjadi tsunami, kan ya suaminya yang meninggal dunia, ya kan? Nah, logikanya seperti itu. Jadi ini menjadi desa Gunung Keseripah, Kecamatan Gusti Randa. Ya, lah kalau saya urutkan lagi kepada dongengan yang Sawiarja, ya, yang Sawiarja itu guru bapak saya lah. Ya mertakonan, dalam mertakonan ya imbanging rasa. Kalau kata yang Sawiarja, jangan sampai manusia itu tidak punya guru, satu. Yang kedua, jangan sampai manusia nggak punya majikan. Mengapa? Kalau nggak punya guru tidak punya panutan. Kalau nggak punya majikan, punya kebutuhan lahir, kebingungan. Kalau nggak punya guru, ada kesulitan batin, kebingungan. Nah, itu pentingnya manusia punya guru dan punya majikan. Nah, jadi kalau urusan lahir itu kepada majikan, orang yang sembodo duniawinya, tapi kalau urusan guru itu yang sembodo kebatinannya lah. Nanti setelah itu
akan terjadi duda pincang regane swidak uang. Medeni banget kan? Ya. Nggih, Mbah. Ya kan? Duda pincang itu duda yang kakinya pincang. Nggih. Itu harganya itu mahal sekali karena sudah menjadi desa Gunung Keseripa, kecamatan Gusti Randa, begitu kan? Oh, pas saking duda pincang regane swidak uang, nini ditaningi randane kuimbu prawane kelelerang, kan mengerikan. Nah ini sebenarnya sangat rahasia. Namun ada pantasnya kita bedah, ya monggo sekarang dianalisa secara logika. Mungkin jiwa wanita ya dalam hitungannya mungkin lebih banyak daripada pria, kan seperti itu. Jadi bukan nanti apa poliandri atau apa itu, saya nggak mengenal itulah, atau poligami dan sebagainya itu monggo saja. Tapi kemungkinan yang akan terjadi ini menurut dongengan Jawa gitu saja. Tapi harus terjadi goro-goro dulu atau amnesti Allah tahap yang kedua, yang nanti konon ceritanya nanti akan terjadi petik mangan manggar ya ikan pada makan apa bunga pohon kelapa ya otomatis kan banjir besar-besaran umpamanya di sini. Kira-kira kalau bentukan merican jebol, kira-kira Banyumas blabur nggak? Blabur kan? Banjir Banyumas, dan itu dalam sejarahnya ada dulu pernah terjadi yang demikian, dan mungkin nanti akan nyurung sampai, mohon maaf, kalau bendungan merican, makanya di sana kan ada desa Cilamat, Gerumbul Cilamat, Mungketon, Lamat-Lamat gitu loh. Lah itu ya mungkin akan terjadi yang seperti itu. Nanti terus jembatan Jolang bisa naik Jole hilang kan, seperti itu babat gitu loh. Nanti sampai ke Tambak Negoro, jebol bendungan Tambak Negara ini yang ada bendungan Kerak Serayu gitu loh. Lah itu belum jadi bendungan saja sudah dikatakan gerumbul atau desa Tambak Negara, kan seperti itu. Kalau itu nggak jebol ya, sebab ada ilag-ilag seperti ini. Dulu orang bendung kali itu nggak boleh, ya kan? Karena gue dalannya lembut, dalannya belis secara kasar gitu loh. Lah sekarang kali dibendung untuk memakmurkan nih boleh, tapi cara nunggake jangan sampai dibendung total, begitu loh. Harus ada celahnya. Ini mohon maaf lah, sekarang kan bendung total, total ada rapet jipet gitu loh. Lah ini termasuk pamali atau orailo atau pantangan begitu loh. Karena apa? Yang namanya jalur seperti itu dalannya lembut ya bisa dibayangkan sendiri lah. Sekarang air lembut apa enggak gitu. Kalau kegaiban nanti dicari melalui pikiran ya ikut gemblung saya kan seperti itu. Jadi intinya kalau dalam Jawa itu ya pasti sangat ada. Nanti akan terjadi desa Gunung Keseripa kecamatan Gusti Randa, itu petunjuk saya ya. Rebut balung tanpa isi, nantinya akan jadi nandur gedang nembe cepuo, menungsa jagok luruk siji, duda pincang regane swidak uang, nah ini taningi randane kuimbo, kan itu sangat menakutkan. Jadi ya mohon maaf itu sebenarnya pantat, tapi ya untuk apa kesiapsiagaan kita ke depan lah. Dom tugel kuasok pajek sebelum terjadi goro-goro ini. Artinya dom itu kan sangat teruncing ujungnya. Nah, yang sangat teruncing dalam diri manusia apa itu? Perasaannya. Ya kan? Nah, kalau dom tugel kuasok pajek, sekarang apa-apa dipajek, nanti akan terjadi manusia mutung atau balelo. Atau babi buta tidak mau membayar pajak. Ngeri nggak ini? Ngeri. Karena dom tugel kuasok pajak akan sangat mengerikan. Nah, bagaimana cara mengatasi? Semestinya Pak Prabowo mencari kembali lagi hamidah gitu loh. Orang yang memuji Tuhan yang telah diakui dalam memujinya. Bukan mencari lukman. Nah, sekarang kan yang dicari orang yang gagah, orang yang kaya. Orang kaya nggak bisa mengatasi. Orang pinter juga nggak mengatasi. Orang yang terido cara pakai yai gitu aja lah. Orang yang sudah memuji Tuhan hingga tahap diakui dalam memujinya. Yang memuji kan banyak nih. Ya kan, pagi-pagi saja udah di sini mohon maaf ya, di sini masih adzan, di sini sudah qomat, itu kan sudah memuji sama juga. Tapi diakui apa enggak itu memujinya? Nah, ini kita objektif gitu loh. Nah, kalau saya, Mas Budi kan tahu prinsip saya. Saya mau sembahyang kalau ada tamu ya janganlah ngobrol baik enak gitu sudah loh. Sebab sembahyang saya kalau diketahui orang itu saya merasa malu gitu loh.
sembahyang loh ya, bukan sholat. Nah, kembali lagi, kalau saya menceritakan seperti itu, dongengan Jawa lebih sangat mengerikan lah. Mungkin itu kan pajak naik, terus orang perempuan kayak laki-laki, terus apalagi dan sebagainya. Belum lagi ciri-ciri yang lain nanti mungkin akan terjadi ya goro-goro itu. Jadi intinya dalam dongengan Jawa lebih mengerikan terjadinya alam yang akan datang untuk menata kembali bumi, sebab permukaan bumi harus diperbaiki, sementara bisa terperbaiki manakala keangkara murkaan jagat itu harus disirep ya. Sirepe Sikolo Bendu ya. Sirepe Sikolo Bendu ini nanti baru timbul zaman baru atau tatanan zaman baru. Jadi mau tidak mau ya kita siap siaga menghadapi ke depan itu makin ruwet. Jangan, mohon maaf, walaupun kemarin yang memilih Pak Prabowo, sekarang banyak yang malik tinggal nggak? Banyak sekali. Nah, ini namanya nggak wika-wiku sabdo pendito ratu. Kalau saya sudah mengatakan Mas Budi adalah orang yang wicaksono, ya wicaksono. Tapi karena ada dimensi lain, di dalam tubuhmu ada yang menentukan dirimu, yang engkau tidak mengetahui. Adapun yang hanya yang menentukan, yang mengetahui ada hal lain di sisimu yang kau tidak mengetahui, tapi akan terjadi begitu loh. Yaitu kegaiban yang menentukan lah. Ini sudah nggak percaya adanya yang gaib, adanya popularitas. Lalu pokoknya lah. Sekarang kalau saya melihat penceramah sekarang ya, itu sudah nggak ada mutunya sama sekali kok. Iya kan? Lalu diarah kapan nih? Baru diangkat oleh alam ini sebagai penceramah kondang saja udah seneng banget. Berarti itu kan malu-maluin kalau dalam bahasa batin saya. Kalau bahasa tohir ya dia hebat banget gitu. Orang hidup sekarang kan hanya di Lombok kekayaan, sudah di Lombok ya ditipu lah oleh kebiasaannya kekayaan, sudah seneng banget. Di Lombok jadi lurah, sudah disunggi-sunggi dari lapang sampai ke rumah umpamanya gitu loh. Nah ini kan sudah nggak mutu, ya kan? Ngelingono, wong urip, elingono gitu loh. Artinya eling-eling, wong eling, balio maning, artinya balik kepada fiturnya sebagai manusia, sing jenengane kalau istilah Jawa itu wong susah tembange bunga, wong bunga tembange susah. Artinya harus eling marang Purwoduksino dari awalan sampai ke akhiran. Wong urip ora cukup seneng-seneng, wong urip ora cukup dadi lurah, itu pasti. Wong urip ora cukup dadi presiden, mula aja adikan, hadigung, hadiguno lah. Di sini saya akan menyampaikan bahwa kalau dongengan Jawa ini melebihi daripada dongengan buku-buku yang ada. Begitu loh. Itu kan hanya catatan yang hanya dibaca-baca, terus mohon maaf ya, pemahaman kapita yang ditumbangkan oleh sarengat yang ya sekarang mana ada mutunya, wong anak kecil suruh adan, begitu kan? Nggak ada mutunya lah. Ini artinya saya kritik membangun, kalau boleh saya mengkritik ya. Kritik membangun bahwasanya sing nyebut asmaning Gusti Allah ya semestinya yang sudah usia balik. Ya kan seperti itu. Kalau anak-anak kan menurut saya gitu, sekarang kan banyak tuh pagi hari karena dongengan macam-macam atau rujukan iming-iming surga, mengamang neraka, saking takutnya terus berbuat yang terbaik, namun tidak amar ma'ruf, tidak disertai nahi mungkar. Jadi ya oleh-olehnya ya hanya puji. Nah, sekarang manusia sudah gila puji. Jadi intinya ya dalam dongengan Jawa ini adalah sangat luar biasa, sangat mengerikan fenomena alam yang akan terjadi nanti ya. Itu akan duda pincang regane swita kuang ini taning randane kuimbu nandur gedang nembe cepoh, kan seperti itu. Sangat mengerikan, tapi harus melalui goro-goro itu tadi. Saya rasa demikian, Mas Budi. Iya, Mbah, matur nembah nuwun. Sungguh luar biasa wedara ini pun baik. Semoga kedepannya bisa untuk meningkatkan kehati-hatian saya dalam menjalani hidup saya sendiri, Mbah. Matur nembah nuwun, Mbah. Salam mulia. Salam mulia. Sirap